Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Adab Sulukil Murid lil Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qala wa'lam أن السمع والبصر بابان مفتوحان إلى القلب يصير إليه كل ما يدخل منهما وكم من شيء يسمعه الإنسان أو يراه مما لا ينبغي يصل منه أثر إلى القلب تعسر إزالته عنه فإن القلب سريع التأثر بكل ما يرد عليه وإذا تأثر بشيء يعسر محوه عنه فليكن المريد حريصا على حفظ سمعه وبصره مجتهدا في كف جميع جوارحه عن الآثام والفضول وليحذر من النظر بعين الاستحسان إلى زهرة الدنيا وزينتها فإن ظاهرها فتنة وباطنها عبرة والعين تنظر إلى ظاهر فتنتها والقلب ينظر إلى باطن عبرتها وكم من مريد نظر إلى شيء من زخارف الدنيا فمال بقلبه إلى محبتها والسعي في جمعها وعمارتها فينبغي لك أيها المريد أن تغض بصرك عن جميع الكائنات ولا تنظر إلى شيء منها إلا على قصد الاعتبار ومعناه أن تذكر عند النظر إليها أنها تفنى وتذهب وأنها قد كانت من قبل معدومة وأنه كم نظر إليها أحد من الآدميين فذهب وبقيت هي وكم توارثها خلف عن سلف. La ilaha illallah. Dalam kitab Adab Sulukil Murid, nasihat beliau kepada kita, bimbingan beliau kepada kita yang memiliki keinginan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada ma'rifat kepada Allah, sampai kepada mahabbah, cinta kepada Allah. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya annas sam'a, bahwa pendengaran, wal basara, dan penglihatan, baban, dua pintu, maftuhan, yang terbuka, ilal galbi, ke hati. Yasiru ilaihi, akan berjalan kepadanya, kepada hati, kullu ma yadkhulu minhuma, semua yang masuk dari kedua tempat tersebut, yaitu pendengaran dan penglihatan. Wa kam min syai'in, dan berapa banyak, wa kam, dan berapa, min syai'in, daripada sesuatu, artinya berapa banyak, yasma'hul insan, didengar oleh seseorang atau mendengar seseorang, au yarahu, atau dia melihat, mimma la yanbaghi, dari hal yang tidak layak atau tidak pantas, yasilu minhu, sampai darinya, atharun, bekas, pengaruh, ilal galbi, ke hati, ta'suru izalatuh, yang sulit untuk dihilangkan, anhu, darinya. Fa innal galba, karena sesungguhnya hati itu, sari'ut ta'athur, cepat sekali terpengaruh, bikulli ma yarid alaih, dengan setiap apa saja yang sampai kepadanya. Wa idza ta'athara bi syai', dan apabila terpengaruh dengan sesuatu, ya'suru mahwuh, sulit untuk dihapusnya hal tersebut dari hati. Falyakun al-murid, maka hendaknya seorang murid itu harisan, berusaha sebisa mungkin menjaga, ala hifdhi sam'ihi, untuk menjaga pendengarannya, wa basarihi, penglihatannya, mujtahidan, berusaha, fi kaffi jami'i jawarihi, untuk menjaga, menahan, jami'i, seluruh jawarihi, anggota tubuhnya, anil athami wal fudul, dari atham, dari dosa-dosa, dan fudul, dan hal-hal yang tidak perlu, hal yang lebih, itu fudul. Allah, wal yahdhar, dan hendaknya dia berhati-hati atau menghindari, minan nadhari, daripada melihat, bi'ainil istihsan, dengan pandangan takjub, pandangan istihsan, pandangan takjub, pandangan suka, ila zahratid dunya, kepada
keindahannya atau perhiasannya dunia. Keindahannya dunia. Wa zinataha, dan perhiasan-perhiasannya. Fa inna zahiraha, karena sesungguhnya zahirnya dunia itu adalah fitnah, sesuatu yang menipu. Fitnah adalah sesuatu yang menipu. Wa batinaha, dan batinnya dunia ini yang ada hakikatnya dalamnya ibrah, pelajaran. Jadi di sini beliau mengajarkan kepada kita untuk menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan yang maksiat, juga dari hal-hal yang fudul, nggak penting. Artinya fudul artinya nggak penting, nggak perlu, tinggalin. Apalagi yang sebelumnya beliau bahas mengenai lisan, sekarang beliau membahas mengenai as-sama', pendengaran, dan juga penglihatan. Dan dua ini adalah dua pintu langsung masuk ke hati. Jadi kita perlu ekstra untuk jaga, apalagi sekarang diumbar dengan semudahnya, dengan semua sarananya iblis dan teman-temannya untuk merusak setiap orang. Mau dia muslim, mau dia kafir, pengen dirusak semuanya. Ya, dengan sarana-sarana yang ada sekarang ini. Setidaknya kalau dia muslim taat, setidaknya nggak maju-maju. Tahu nggak maju-maju? Sholat iya, belajar iya misalnya, ya zikir iya, tapi nggak maju-maju. Kenapa? Karena pendengarannya, penglihatannya dirusak terus sama setan, sama iblis, diganggu terus. Pagi suruh lihat sesuatu yang nggak manfaat, malam suruh lihat sesuatu yang nggak, terus begitu, disibukkan. Apalagi sekarang mereka punya trik-trik yang mandai untuk mengikat hati kita. Mereka kalau udah bikin, contohnya misalnya film, nanti lihat film walaupun jeleknya jadul, murabal, nggak bagus sama sekali. Kalau dilihat secara ini, apaan cerita kayak gini, aneh. Tapi kalau ente ikutin dari awalnya, besok penasaran, pengen tahu. Karena itu ada triknya memang. Membuat film, membuat apa, itu ada triknya. Biar orang kalau udah selesai penasaran, pengen tahu apa. Padahal jelek itu film, aneh. Kadang kitanya komentar, apaan nih film jelek banget, apaan cerita begini nggak nyambung, tapi ditonton. Tapi penasaran, kenapa? Karena mereka punya trik untuk begitu. Makanya kita punya PR berat di sini. Ini PR berat, ya, untuk menghadapi tantangan hidup. Ya, pengen jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, memang pasti ada tantangannya, nggak mungkin gratis begitu aja. Kan nggak mungkin. Masa sampai kepada Allah cuma-cuma gampang gitu? Pasti ada tantangannya. Tantangan kita di akhir zaman ini as-sama' wal basar. Penglihatan dan pendengaran. Ya, kita punya media sosial. Ya Allah, apa aja kita bisa akses. Ya, dari YouTube-nya, dari Instagram-nya, apa aja. Masya Allah, nggak ada batas. La ilaha illallah. Terus gimana dong? Ya, ente jaga-jaga diri. Ya, kalau ngerasa diri lemah nggak bisa, ahsan tinggalin, nggak usah punya akun ini. Wah, ketinggalan zaman ente ya. Nggak punya Instagram sekarang nggak punya Instagram. Jadul ente, berarti ente nggak ngerti apa-apa. Tapi sebenarnya lebih bagus ente nggak punya, nggak tahu, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi ente selamat mata, selamat hati, selamat telinga. Dibandingkan ente tahu rusak atau nggak maju-maju. Setidaknya kalau nggak dirusak total, nggak maju-maju. Ya itu dia. Kata beliau, dengerin omongan yang mengasih kita nasihat, yang mudah-mudahan kita semua bisa nerima nasihat tersebut, bisa mengamalkannya. Kata beliau, kam min syai' yasma'ul insan yarah mimma la yanbaghi. Berapa banyak orang ngelihat sesuatu yang, atau didengar sesuatu yang nggak perlu dia dengar atau nggak perlu dia lihat, dilihat tapi masuk ke dalam hati, terpengaruh hatinya, berubah hatinya, keras jadi hatinya, jadi cenderung kepada maksiat, cenderung kepada ghaflah, lalai. La ilaha illallah. Berapa banyak itu kita dalam kehidupan kita udah ngerasain. Kita lagi enak, lagi hati enak, totonya dengar sesuatu ngerusak semua. Suasana berubah, keadaan berubah, hati berubah. Gara-gara apa? Ente nggak jaga penglihatan, pendengaran. Itu dong udah. Itu aja udah titiknya. Final gal. Kenapa namanya hati itu cepat sekali terpengaruh. Apalagi hati kita masih suka cenderung terhadap nafsu al-ammara bisu.
nafsunya masih belum terdidik. Maka kalau udah terkena udah cepet deh, karena dapat yang dia seneng, makanya langsung dia terima. Kok kita baca Quran katanya ta'atsur bekas, tapi kita baca Quran, baca cerita-cerita orang soleh, dengerin ceramah, iya sih terpengaruh tapi sedikit. Katanya hati cepat terpengaruh. Iya, kan hati ente levelnya lagi kemana nih? Lebih cenderung kemana? Masih levelnya amarah bisu, sukanya kepada keburukan, suka terhadap maksiat. Maka kalau dia datang temennya cepat langsung disambut dengan baik. Tapi datang sesuatu yang bertolak belakang dengan dia aslinya, masih mikir-mikir dulu dia. Masih nanti dulu. Aduh, ini omongan bener. Akal membenarkan, hati belum tentu mengikuti. Akal membenarkan. Ente dengerin ceramah, ente dengerin omongan kayak gini sekarang. Akal dengan dasar iman di hati kita mengatakan iya betul, benar, ini omongan semua benar. Tapi belum tentu hati kita benar-benar mau tunduk untuk melakukan hal tersebut, belum tentu. Kok bisa? Karena hati kita masih cenderung, atau nafsu kita ini masih cenderung kepada amarah bisu, masih suka terhadap maksiat, masih suka terhadap lalai, masih jauh, masih repot deh. Perlu digiring, perlu mujahadah, perlu agak sedikit dikekang. Ya, agak sedikit batasi pergaulan, batasi ini, batasi melihat, batasi waktu, emang perlu begitu. Ya, perlu seperti itu. Sampai yang namanya nafsu ini terdidik, terbiasa, seneng, lebih cenderung kepada nafsul mutmainnah, cenderungnya doang nih masih. Walaupun masih ada bekas-bekas atau ya masih terpengaruh dengan nafsul amarah bisu itu masih ada. Nafsu yang ngajak kepada kemaksiatan. Tapi cenderungnya lebih banyak kepada mutmainnah. Lebih suka ke situ. Maka dia kalau dengar sesuatu yang bagus terpengaruh lebih cepat. Kalau dengar yang itu terpengaruh tapi habis itu astagfirullah enggak bagus ini. Dijauhin sama dia. Begitulah yang ada. Makanya kata beliau kalau sudah terpengaruh yang namanya hati dengan sesuatu yang dia dengar atau dia lihat, susah nanti dihilangkannya. Terbayang-bayang terus, terbawa bawaannya. Terajak ini kayaknya pengennya begitu, kayaknya itu yang paling enak, kayaknya itu yang paling, padahal kulluh la syai', enggak ada apa-apanya. Tapi kenapa kok bisa begitu? Karena terpengaruh hati kita. La ilaha illallah. Kata beliau falyakun al-murid harisan ala hifdzi sam'ihi wa basari. Hendaknya seorang murid itu, ini Habib Abdullah Haddad kayak ngomongin zaman kita. Zaman dia apa sih? Apa yang ditonton coba? Emang ada film? Emang ada YouTube? Emang ada Instagram? Emang ada website? Gak ada di zaman beliau, gak ada. Coba bayangin zaman beliau di Hadramut lagi. Yang dilihat apaan? Yang dilihat orang-orang soleh, orang pergi ke masjid, orang ke pasar, orang makan, minum, udah gitu doang. Wahai orang murid, jaga penglihatanmu, jaga pendengaranmu dulu zaman itu. Karena yang namanya penyakit itu, kesalahan manusia itu setiap zaman sama aja. Kasusnya sama. Walaupun di zaman beliau nggak separah zaman kita, nggak semudah di zaman kita, ya. Makanya kita perlu ekstra jaga pergaulan, karena paling mengaruh nanti pergaulan kita. Gaulnya sama orang-orang ngomongnya kotor, ngomongnya sesuatu yang nggak bermanfaat, ngelihatnya sesuatu yang nggak bagus, ya ente sama nantinya ikutan, kan temen ente. Ente suka duduk sama mereka, makanya harus jaga pergaulan. Iya harus jaga bro. Harus nggak boleh nonton, nggak bisa ngeliat yang kayak gitu. Iya nggak bisa, ente harus jaga. Susah dong anak hidup kayak di zaman dulu sendirian. Makanya ini sesuai dengan sabda Rasul SAW. Bada ad-dinu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada. Agama itu pertama mulai itu kayak gharib. Gharib itu kayak aneh, asing. Orang ngerasa apaan nih? Kok gini sih? Ya, dulu pertama mulainya. Nanti kata Nabi di akhir zaman akan kembali seperti itu lagi. Orang yang berpegangan dengan agama kayak orang aneh, kayak asing. Ini kok kayak gini sih? Ini kaku nih orang. Ya, yang bagus, yang istiqomah, yang jaga. Ente sok-sokan, ente sok alim, ente jaga-jaga. Udah, semua orang juga ngerjain begini, nggak ada. Dibikin kayaknya bagus. Ya. Kaifa bikum idza sara al-munkaru ma'rufan wal ma'rufu munkaran, katanya. Gimana kalian coba bayangin kalau nanti ada zaman yang mungkar jadi ma'ruf. Salah tapi dibilangnya benar.
Harusnya begitu orang-orang. Yang benar dibilangnya salah. Orang istiqomah, orang jaga mata, jangan ente ini terlalu kaku, terlalu ini, terlalu tuh ma'ruf, dibilangnya mungkar. Mungkar, pergaulan bebas, minum minuman keras, ya, berpacar-pacaran, mungkar. Ente nggak punya pacar, ente malu-maluin ente hidup jomblo begitu, ente, kef, hada mungkar, sor ma'ruf. Sepertinya ma'ruf maksudnya, sepertinya itu adalah yang bagus. Padahal mungkar jelas-jelas depan mata, mungkar. Emang ada agama yang bolehin? Enggak boleh. Emang boleh berhubungan seorang laki-laki dengan perempuan belum halal? Enggak boleh. Terus kenapa ente ngerjain? Kan semua orang kayak gitu. Tuh lihat. Tuh. Makanya tantangan di akhir zaman memang berat, tapi siapa orang yang mau bersabar, yang mau meminta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah bantu. Enggak mungkin Allah telantarkan. Parahan mana sih kita dengan posisinya Sayyidatuna Asiyah yang mana statusnya istrinya Fir'aun, itu tantangannya gimana coba? Mau beriman kepada Allah, tantangannya dia harus melawan Fir'aun, dia nggak ngikutin Fir'aun, dia harus ninggalin hartanya, dia ninggalin semuanya. Tantangannya berat mana sama kita? Kita nggak ada, kita kalau istiqomah pasti dapetin teman-teman istiqomah juga, pasti di zaman ini walaupun zaman fitnah. Tapi kalau ente mau istiqomah, mau hadir masjid, mau rajin di masjid, terus baca azkar, pasti ente akan dapetin orang-orang yang sejalan denganmu. Walaupun di zaman fitnah kayak begini. Ada. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala enggak putus kebaikan di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau istiqamah pergi ke masjid coba, salat subuh, ini azkar, duduk. Nanti lama-lama pasti ente nemuin orang yang sejalan denganmu, walaupun satu atau dua. Tapi sejalan. Subhanallah, ini orang juga begitu. Iya, anak enggak mau kayak gini aja. Lebih enak begini. Subhanallah. Ada, ya ada. Karena umatnya Nabi Muhammad SAW walaupun kayak apa fitnahnya, tetap Allah Subhanahu Wa Taala jaga dari warisan Nabi Muhammad SAW. Taib. Beliau mengatakan, "Falyakunul murid harisan ala hifdzi sam'ihi wa basri, mujtahidan, berusaha untuk menjaga seluruh anggota tubuhnya dari maksiat. Wal yahdhar minan nadhar." Nah, kata beliau, pandangan nih banyak yang enggak boleh dipandang. Ma'ruf, sudah jelas. Enggak boleh ngelihat syahwat, enggak boleh ngelihat aurat, enggak boleh ngelihat perempuan yang bukan mahramnya. Itu udah jelas. Haramnya udah jelas. Kita juga bakal tahu. Tapi beliau mau negor sesuatu yang kadang-kadang disepelekan orang. Tapi itu racun, benar-benar racun. Apa itu? Kata beliau, wal yahdhar, hati-hati. Minan nadhar bi'ainil istihsan ila zahratid dunya. Jangan sampai seorang murid ngelihat dengan pandangan terkesima, pandangan terpesona. Dengan apa? Dengan keindahan dunia. Orang punya duit banyak, enak ya, kapan anak punya duit kayak gitu? Coba hati-hati, ini racun. Orang punya begitu apa aja, HP, macam-macam. Orang kan setiap ini ada levelnya. Ada HP, HP kayak gitu bagus banget ya. Kapan anak punya kayak gitu? Kapan anak bisa jalan-jalan? Kapan anak bisa pergi ke sini? Ngelihat kepada zahratid dunya bi'ainil istihsan, bahwa ini tuh enak banget loh. Ini tuh kenikmatan yang luar biasa. Itulah yang dicari-cari. Nah, kalau ente ngelihat dengan pandangan seperti itu, rusak iradahnya. Iradah tadinya ente murid apa? Muridul akhirah kan? Menginginkan akhirat. Akhirnya dengan pandangan seperti itu kepada dunia berubah. Akhirnya muridud dunya. Wa man arada al-ajilah itu. Man kana yuridul ajilata. Akhirnya masuk dalam golongan itu yang pengennya dunia doang. Akhirnya iradahnya jadi gambaran doang, katanya Muhammad, palsu. Ngomongnya doang, anak pengen, tapi enggak batinnya. Nanti insyaallah kalau anak istiqomah terus-terusan jadi kaya abis ini. Jadi kaya. Nanti maksudnya ente buat istiqomah itu. Anak pengen nanti biar anak punya duit banyak, rumah anak bangun 3, punya mobil, punya fasilitas. Tapi nanti anak bantu orang miskin, anak bantu pondok pesantren. Nah, bantu pondok pesantren apa? Bantu orang miskin apa maksudnya ente ada hajatan fin nafsi? Kan orang nggak mau salah mutlak kan?
Manusia sering gitu, nggak pengen dia salah gitu. Harus dia bantu nafsunya dia. Ana pengen kaya, pengen punya mobil, punya ini. Biar apa? Karena buat bantu orang-orang miskin, buat bantu ini. Wah, maksudnya apa ini? Jadi biar dipoles. Pengen dunia sebenarnya, cuman kalau dibilang pengen dunia doang kan malu. Kan dia udah belajar. Katanya nggak bagus minta dunia. Tapi kalau dunia untuk bantu itu kan dakwah bagus. Yaudah deh, ana minta dunia tapi buat dakwah. Tetap aja ente minta dunia. Bohong. Jangan minta begitu caranya, salah. Ya, minta taskhirul asbab. Tahu taskhirul asbab? Nah, kita baca doanya tuh, wasakhiril asbab wa dzalil. Taskhirul asbab itu artinya ditundukkan kepadamu segala sabab musabab yang engkau perlukan. Daripada dunia yang kita punya. Kita nggak pengen dunia, tapi pengennya apa? Semua sabab musabab untuk kebaikan Allah mudahkan. Itu namanya taskhirul asbab. Makanya mereka minta itu. Orang-orang soleh minta, nggak minta dunia. Ya Allah jadi ini orang kaya biar bisa bantu, enggak. Sakhiril asbab. Ya Allah, sabab musabab untuk semua kebaikan, untuk dakwah, untuk bantu, untuk apa? Mudahkan sabab musababnya. Mau saya jadi kaya nggak jadi kaya nggak masalah, itu urusan lain. Lihat. Karena memang memandang kepada dunia dengan ainul istihsan sesuai dengan nasihatnya Habib Abdullah Haddad, fa inna zahira fitnah, karena sesungguhnya zahirnya dunia itu selalu fitnah, selalu menipu kita, ngeliatin enak loh kalau ente kaya enak, kalau ente punya mobil mewah tuh enak, kalau ente hidupnya tuh enak, bisa umroh tuh ya, ngomongin dunia nih, bisa umroh, bisa haji, kan enak. Dunia tuh pakai dunia itu pakai apa? Terus nanti lupa akan akhirat, lupa akan tujuan hidup. Ya, memang nafsunya dia pengen dunia, bersilat lidah dengan ibadah dengan yang lainnya. Terus kata beliau, wal ainu tanzuru ila zahir fitnatiha. Sesungguhnya mata itu melihat, harusnya tanzur ila zahir fitnatiha. Kalau mata cuman ngelihat kepada zahir fitnahnya, maka akan rusak. Wal galbu yanzur ila batin ibratiha. Harusnya pandanganmu dengan hati kepada dunia, karena dunia nggak mungkin hilang dari mukamu, nggak mungkin ente nggak ngelihat dunia. Pasti ada depanmu, pasti ada orang kaya, pasti ada orang punya, pasti ada orang gini, pasti. Terus anak harus merem gitu, nggak ngelihat apa-apa, kan nggak mungkin. Nggak. Dia nggak disuruh merem, tapi disuruh jangan lihat dengan pandangan istihsan, dengan pandangan ngerasa bagus, ngerasa indah, nggak usah. Makanya ada suatu doa atau ucapan yang kalau seseorang melazimi ucapan tersebut setiap kali melihat sesuatu daripada keindahan duniawi, ente ucapin itu, insya Allah akan hilang dari hati terlalu membesar-besarkan urusan dunia. Itu apa? Mengucapkan Allahumma atau labbaika innal aisha aishal akhirah, innal aisha aishul akhirah, atau Allahumma innal aisha aishul akhirah, Allahumma innal aisha aishul akhirah. Maksudnya apa? Artinya apa? Ya Allah, sebenarnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Loh, apa urusannya ini dengannya? Iya, ini ucapan kalau ente lihat orang punya Allahumma innal aisha aishul akhirah, maksudnya ya seberapa sih punyanya, yang penting hidup di akhiratnya enak. Yang penting kehidupan yang hakiki adalah di akhirat. Allahumma innal aish aishal akhirah. Ada lagi yang mengatakan dengan ucapan kalau melihat dunia bilang labbaik. Labbaik itu maksudnya oke, iya, siap. Innal aish aishul akhirah. Sungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Jadi maksudnya ana enggak tertipu dengan keindahanmu. Ana enggak mau tertipu, ana biasa aja. Ya, datang alhamdulillah, juga harus takut, nggak datang juga alhamdulillah. Lalu beliau mengatakan wa kam min murid, nih lihat nih kata beliau, wa kam min murid, berapa banyak seorang aslinya murid akhirah, nadhara ila syai'in min zakharifid dunya, dia melihat kepada sesuatu atau sebagian dari keindahan dunia. Oh, enak juga nih orang rumahnya mewah, cakep. Aduh, anak hidup susah banget kayaknya. Dari dulu kontrakan dari sana ke sini, kadang-kadang ngutang, kadang-kadang ini, sengsara banget aneh hidupnya. Itu hidupan enak begitu, hancur, iradahnya hilang. Nah, kami ila zakharifid dunya, daripada keindahan dunia,
famala biqalbihi, akhirnya hatinya yang cenderung kepada dunia, ila mahabbatiha, kepada kecintaan terhadap dunia, wassa'i fi jam'iha, berusaha berjalan untuk mengumpulkan dunia. Gimana caranya pokoknya biar cepat kaya, gimana caranya biar penghasilannya gede, ayo biar dapat kayak orang-orang kayak rusak. Mana iradah, mana pengen sucikan hati, pengen ma'rifatullah, hilang, luntur semuanya. Ya, makanya fitnah dunia ini fitnah. Hati-hati. La ilaha illallah. Fa yanbaghi laka ayyuhal murid, ya, hendaknya bagimu wahai murid, antaghudda basarak, engkau menutup matamu. Loh, suruh gimana? Suruh merem. Nah, ya, taghudda basarak, menutup matamu, an jam'il kainat, daripada semua yang ada, daripada makhluk Allah. Ini ente tutup matamu. Maksudnya enggak usah dilihat, enggak usah dibesar-besarkan, enggak usah dianggap ada. Semuanya adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, miliknya Allah. Ya, wala tanzur ila syai'in minha, janganlah engkau melihat kepada sesuatu darinya, daripada dunia ini, illa ala qasdil i'tibar, melihatnya dengan maksud mengambil pelajaran. Oh, orang kaya rupanya, subhanallah, sebentaran juga hilang. Masuk ke negara maju, gedung tinggi. Ada dulu gedung awal dihancurin, dirusak. Ada gedung masih berdiri, orang yang udah mati. Ujung-ujungnya begitu. Itulah dunia. Yang ngeliatnya begitu. Subhanallah, gedung dibangun, dibikin, semuanya ini fasilitas indah, ditinggal semuanya, bakal mati juga. Ada ibrah, ngelihat bahwa semua pelajaran, semua nggak ada harganya, biasa aja. Ya punya fasilitas, kalau nggak beriman kepada Allah, nggak ingat kepada Allah, terus apa untungnya? Kalau seandainya keindahan duniawi ini, dia nggak punya iman kepada Allah, nggak punya taat kepada Allah, mau ngapain? Ujung-ujungnya kan neraka jahanam. Waliyadzubillah. Buat apa? Punya keindahan semua ini tapi lupa akan akhirat. Terus ente lihat juga, subhanallah, dunia aja bisa indah begini, bisa tertarik. Gimana surga ya? Ada ibrah. Ente jadikan ini kenikmatan duniawi yang kita rasakan, misalkan ente nikmat makan, nikmat, subhanallah, di dunia aja kita bisa ngerasain nikmatnya makan begini. Gimana di surga Allah? Itu dijadikan dunia sebagai langkah ibrah, ya, sebagai pelajaran atau sebagai manfaat untuk urusan yang lebih penting dari itu. Ya, itu nggak apa-apa kalau pandangannya seperti itu, dan harusnya begitu. Ya, wa ma'nahu, arti i'tibar itu apa? Memandang dengan pandangan i'tibar. Kata artinya antadzkura indan nazar, engkau mengingat ketika engkau melihat terhadap dunia, karena ente pasti ngelihat dunia, nggak mungkin ente nggak lihat apa-apa. Ketika engkau melihat dunia, engkau mengingat ilaiha, ketika melihat kepadanya, annaha tafna. Subhanallah, punya kerajaan, punya bisa nguasain sekian negara. Kita juga hilang. Sebelumnya juga dulu ada Fir'aun, ada Haman, ada mungkin lebih hebat lagi peradaban yang sudah lalu, sudah habis. Mana mereka? Habis semuanya. Nah, itu artinya tuh mandang bahwa ini akan hilang, akan sirna, tafna, wa tadhhab, wa annaha qad kanat min qablu ma'dumah. Dulunya enggak ada. Subhanallah, ini gedung, ini tempat, ini rumah mewah. Dulunya enggak ada. Besok akan hancur. Ya. La ilaha illallah. Makanya ada seorang diceritakan nih, ada orang kaya bangun rumah bagus banget dengan semua fasilitasnya. Cakep, benar-benar cakep, dari semua detailnya, desainnya. Wah. Masuk, undang orang-orang. Ayo, saya pengen ngundang kalian masuk ke rumah saya yang baru bangun. Ini ada gininya, ini bisa begini, ini jendela di sini begini, ini maksudnya ini begini, ini artinya begini. Wah, masya Allah, udah istana dah. Coba, ada nggak komentar? Ada kekurangan nggak di rumah ini? Semuanya wah cakep, rumah nggak ada duanya, udah cakep banget, bagus. Satu orang yang paling miskin, paling nggak tahu urusan kayak begini-ginian. Dia bilang apa? Saya ada yang kurang. Hah? Ente bisa tahu di rumah yang begini desainnya, dengan begini bangunannya, ada kurangnya? Ada, satu kurangnya. Apa? Anna sahibuhu yamut. Yang punya bakal mati. Itu kekurangannya. Seindah ini dibangun, ente bisa nggak jaga dari kematian? Enggak, paling ente pakai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20, terus mati juga entenya. Sayangnya itu tuh. Coba kalau yang punya nggak mati-mati, enak, bagus, sudah sempurna. Tapi kalau yang punyanya mati, buat apa?
ya ujung-ujungnya mati juga maksudnya. Nah, itu jadi pelajaran. Oh iya, subhanallah, seindah apapun, sebagus apapun akan hilang. Kalau enggak dianya yang hilang, kalau enggak barangnya yang rusak. Emang ada bangunan dari zamannya Fir'aun masih ada? Oh, ada itu piramid. Piramid kuburannya mereka sebagai ibrah, itu dia tuh kuburan. Biar Allah tunjukkan hal-hal semacam itu, Allah tunjukkan dari zaman peradaban yang dulu, biar ente lihat tuh bangunannya masih ada, orangnya udah mati semua, mumi semua. Dijadiin tempat rekreasi. Padahal sebenarnya itu tempat ibrah, ngasih pelajaran. Kalian dulu kita udah bangun. Itu bangunnya gimana sampai sekarang, orang-orang sampai sekarang bingung. Itu bangunnya gimana piramid? Kok bisa begitu? Itu batu gede-gede. Cara bawanya gimana? Cara ininya gimana? Nyusunnya gimana? Hitungannya gimana? Bingung mereka. Orang sekarang bingung dengan orang yang, karena orang dulu juga punya otak, bukan kayak sekarang doang yang punya otak pikiran. Walaupun mereka nggak punya sarana teknologi kayak sekarang, tapi otaknya masih pintar-pintar juga sama. Ada aja yang bisa dikerjain sama mereka. Ada aja caranya. Gimana caranya itu bikin nukik begitu, bikin lurus, bikin batu yang gede bisa kebawa ke sana. Caranya gimana coba? Dapatnya katanya batunya dari mana? Gimana bawanya? Pakai apa? Itu masih terheran-heran dari, kan dulu nggak ada truk gede. Kalau sekarang kan pakai truk, pakai alat ke bawah, bisa. Nah, dulu pakai apa mereka? Tuh lihat, karena manusia cerdas. Itu semua pelajaran, kata Allah tuh, orang-orang dulu juga begini. Udah pernah, udah lewat, mati juga. Terus ente juga bakal selanjutnya. Artinya begitu doang udah, ente juga selanjutnya. Tinggal tunggu waktunya aja. La ilaha illallah. Fadhahabat, katanya. Ya, wa annahu kam nadhara ilaiha, berapa banyak yang melihat kepadanya, minal adamin. Fadhahaba, hilang, dianya pergi. Dunianya ada, wa bagiyat hiya, dunianya masih ada, orang-orangnya udah pada mati. Udah nggak cukup mati, satu lagi datang lagi berabad-abad. Jil ba'da jil, artinya golongan setelah golongan atau generasi setelah generasi. La ilaha illallah. Wa kam tawarathaha khalafun an salaf, berapa banyak yang diwarisi dari orang-orang terdahulu. La ilaha illallah. Kemudian beliau mengajarin kita, kalau mandang kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, cara mandangnya gimana? Kata beliau, wa idza nadharta ilal mawjudat, kalau engkau memandang, melihat kepada semua yang ada, mawjudat itu wujud yang ada daripada selain Allah, fandur ilaiha, maka lihatlah kepadanya, nadharal mustadil, pandangan orang yang menjadikannya sebagai dalil, sebagai petunjuk. Melihat sesuatu itu jadi petunjuk. Subhanallah, ya, gimana diciptainnya ini, gimana keberadaannya, kok bisa seperti itu. Itu mustadil, berarti ente misalnya ente ngelihat ke suatu benda, pinter desainnya, kok bisa gini, pinter orangnya yang bikin nih, cerdas, kayak gitu. Bukan keindahannya dianya doang, tapi lihatlah kepada sang penciptanya. Dari mana dia bikin gitu? Kok bisa seperti itu? Itu mustadil. Berarti menjadikan itu sebagai dalil kepada Allah Subhanahu wa taala, petunjuk kepada Allah. Al-mustadil biha ala kamal qudrati mujidiha, menunjukkan kesempurnaan kudrat, kemampuan kudrah Allah Subhanahu wa taala, mujidiha, penciptanya, wa bari'iha, dan yang membuatnya, Subhanahu wa taala. Lihat pohon. Subhanallah, pohon bisa gede kayak gini, berapa tahun dia sabar, dia enggak gerak-gerak tuh pohon. Dipukul kagak bales, tapi hidup diri terus, numbuh dikit-dikit. Pasokan makannya dari mana? Dari Allah. Ya, ntar habis itu tumbuh buahnya. Siapa yang ciptain begitu? Kok bisa seperti itu? Nah, gunung macam-macam, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang batu, ada yang pasir, ada yang kapur. Di Indonesia aja kita lihat, gunung, ada yang batu, ada yang kapur, ada yang pasir, ada yang tanah. Biasa tanah doang isi. Enggak ada apa-apanya, enggak ada batunya biasa aja. Subhanallah. Siapa yang bikin? Siapa yang ngatur? Lihat langit, lihat bumi, lihat matahari, lihat dirimu sendiri.
Gimana Allah ciptakan manusia? Beda-beda, semuanya makan diatur, semuanya diproses oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur semuanya oleh Allah. Ya, gitu cara mandangnya kata beliau. Kalau pengen lihat kepada makhlukat, semua makhluk Allah, lihatlah kepada pandangan orang yang mencari petunjuk kepada Sang Pencipta. La ilaha illallah. Kalau ente begitu, segala sesuatu menunjukkan kepada Allah. Bilangnya anallah, anallah. Allah, ente lihatnya Allah, ente lihatnya Allah. Makanya orang yang sudah benar-benar larut dalam hal tersebut, nggak ngelihat apa-apa kecuali Allah katanya. Loh, kan ada langit, ada rumah, ada. Ini yang ciptain Allah, ini yang bikin Allah, yang jaga Allah, yang melihara Allah. Ngelihat ke siapa ya? Itu nazar hakiki tapi kalau ngomong doang, falsafat doang nggak bisa. Itu perasaan, itu sesuatu yang dirasa, ya, keyakinan yang kuat, ya. Tapi kita yang levelnya mubtadi awal itu ngelihat kepada sesuatu ada bumi, ada langit, tapi siapa yang menciptakannya? Bagaimana terjadi? Bagaimana prosesnya? Bagaimana bisa terjaga seperti itu? Allah yang menciptakan. Kita masih perlu waktu, perlu proses, perlu mikir, ya. Nanti lama kelamaan ketika seseorang sudah banyak ibadah, banyak zikir, banyak tilawah, banyak mensucikan hati, penglihatan seperti itu udah cepat, otomatis ngelihatnya begitu terus, ya, sampai kepada level derajat yang tinggi di sisi Allah. Fa inna jami'al mawjudat, karena sesungguhnya seluruh mawjudat, seluruh makhluk yang ada ini, tunadi, dia itu memanggil. Semua makhluk ini, semua yang ada, tunadi, dia memanggil. Bilisani haliha, dengan lisan halnya dia, bukan lisannya kita nggak dengar, enggak, tapi sepertinya dia bilang, aneh ini yang ciptain Allah loh, ana bisa keras kayak begini, itu karena Allah jaga ana. Kalau Allah mau jadikan saya lebur, bakal lebur. Gunung juga ngomong kayak gitu, pohon, ente nggak lihat nih siapa yang membuat saya kokoh keras seperti ini, bertahun-tahun bisa hidup, makan minum, jaga Allah. Sebenarnya saya ini ciptaan Allah, Allah yang menjaga saya, Allah yang memelihara saya. Semua dengan lisan halnya, lisan keberadaannya memanggil, nidaan, suatu panggilan, yasma'uhu ahlul qulub, didengar oleh orang-orang yang punya hati. Tapi al-munawwarah, hatinya bercahaya, artinya bersih. An-nadhiruna binurillah, yang mereka melihat dengan cahayanya Allah. Apa panggilannya? An la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada penjaga kecuali Allah, tidak ada yang memelihara kecuali Allah, tidak ada yang merawat kecuali Allah. Semuanya memanggil la ilaha illallah. Al-Azizul Hakim, Al-Aziz, yang maha aziz, ya, tidak mudah untuk difahami, tidak mudah untuk dimengerti, tidak mudah. Aziz, Hakim, punya penuh dengan hikmah dalam ciptaannya. La ilaha illallah al-Aziz Hakim. Sepertinya semua makhluk ini berkata dengan lisan halnya. Dia ngomong la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang merawat kecuali Allah, tidak ada yang menjaga kecuali kami. Semua ini sebenarnya nggak ada, diciptakan oleh Allah dan dijaga oleh Allah, dirawat oleh Allah, dipelihara oleh Allah sampai sekarang. Emang ada makhluk atau ciptaan yang Allah ciptakan terus ditinggal oleh Allah? Ada? Kalau ditinggal nggak ada dia. La ilaha illallah, ya, Rabbul Alamin, yang memelihara semua alam semesta. Dipelihara arti dipelihara apa? Dibiarkan ada, selalu ada. Ya, misalnya Allah jadikan tembok itu keras, sifatnya seperti itu diciptakan oleh Allah seperti itu, dan dijaga untuk seperti itu oleh Allah terus menerus. Kalau sebentar aja lepas penjagaan Allah, hancur semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaftah ain basiratana, ain basiratina, ain basiratina, an nandur bi ain al-basirah wa ain al-qulub al-munirah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yunawwira qulubana wa yuslih dhata bainina wa yusluk bina fi masaliki ahli at-taqwa wa yu'inuna 'ala as-sayr في سير هؤلاء الصالحين حتى ننظر بعين إلى جماله سبحانه وتعالى، إلى جمال حضرته في كل الكائنات نظرة لا تحجبنا عنه سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يلطف بنا بما يجري به المقادير على هذه النية كلها صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.